Sayyidina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh minum dulu? Boleh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tasyakur binikmatillah dengan menyebut kalimat alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat, kelak akan mendapatkan kesempatan dihimpun bersama beliau di Talaga Kautsar. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang akan terlebih dahulu dihisab dan mendapatkan kesempatan memasuki jannahnya Allah dengan terlebih dahulu. Itu semua tidak cukup dengan amin, teman-teman. Kita perlu berusaha bersama-sama, mudah-mudahan dengan kita belajar, berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang menjadi sunnah Nabi SAW, dan bentuk cinta kita melantunkan sholawat itu menjadi amalan yang kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sok sholawat mun dinten Jumat sok sholawatan teh ya. Insyaallah. Soknya insyaallah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nanti masuk ke materi adab, di rangkaian ayat yang kita baca tadi di surat Al-Baqarah ayat 171 sampai 176, ada ayat-ayat yang mungkin cukup kita lebih perhatikan, yang akan menjadi bahan tadabbur insyaallah. Itu di ayat ke 172 ya, dan 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tadabbur ayat dulu. Jadi apa yang kita tadi baca, kita bisa sedikitnya tahu arti yang tadi kita baca. Gampang kan nusanes nama, selebihnya mangga di bumi masing-masing gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Untuk apa Allah memanggil orang yang beriman? Ada pesan yang ingin disampaikan. Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Yang ada terjemahnya nanti tolong ya koreksi kalau ada yang salah. Ma razaqnakum, apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, sesungguhnya kalian semua menyembah hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Di ayat 172 ini pesan Allah kepada orang yang beriman yang pertama adalah kalimat perintah kulu min thayyibat, makan dari yang baik-baik. Jadi kalau ada makanan yang tidak baik atau kurang baik, sebaiknya tidak dimakan, kecuali dalam keadaan darurat. Berbeda dengan keadaan darurat, maka hukum fikihnya pun bisa berubah. Tapi anjuran atau perintah Allah di sini memerintahkan kepada orang beriman supaya memakan makanan itu yang baik-baik. Karena makanan yang tidak baik itu banyak jumlahnya dan rasanya biasanya enak. Maka orang lamun teu nahan-nahan imanna bisa sagala hayang dituang ya. Sagala hayang dicobian, da enak teh. Tapi kata Allah, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik. Karena yang enak belum tentu baik. Kalau yang baik aya nu teu enak meureun, da teu biasa teh. Kalau yang enak belum tentu baik. Kalau yang baik mungkin ada beberapa yang kurang terasa enak. Tapi da tujuan orang tuang teh lain memuaskan kepuasan selera, bukan.
tujuan orang tua naon orang bisa? Ibadah. Hah? Ibadah. Ibadah. Terus Ya perintah Allah. perintah Allah, Menghilangkan lapar. menghilangkan lapar. Terus Selamat dari neraka itu. selamat dari neraka. Mantak doana oge. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Meskipun ada sebagian yang tidak memakai doa ini, tapi kalau untuk kebaikan amal, fadilatul amal ya, keutamaan amal dibanding orang teu maca doa sama sekali mah gitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk makan dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa-apa yang direzekikan kepada kamu sekalian. Jadi apa yang kita terima, apa yang menjadi rezeki kita bersama, pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu harus kita syukuri. Nanti harus kita gunakan nikmat itu pada ibadah. Tadi Cikang Isan tema tujuan tuang teh ibadah. Da sagala jalmi oge tiap pinten tuang. Tapi anu ngabintenkeun eta teh pagawean nyata paniatan. Niat. Innamal a'malu binniyat ya. Tulisan Innamal a'malu binniyat ada di kaos Asa Muslim Pride. Ya. Produksi saudara kita Kang Andri. Jadi kalau ada yang mau mesen kaos yang ada tulisan dakwah, boleh order ke Kang Andri. IG-nya Andri naon? Asa Muslim Pride. Teman-teman Majlis Tato di mana saja berada, sok pilih bade meser kaos tapi kayaknya ibadah oke. Nu bade ngadamel jaket, ngadamel kaos anu tulisan dakwah, mangga hubungi Kang Isan tiasa. Ya, Kang Isan ieu juragan konveksi. Amin. Ya. Sabun. Yang butuh makanan halal dan baik, dimsum hubungi Bu Anita atau Mang Dude. Nice. Ya. Yang butuh dengan sound system yang jernih, hubungi Kang Dika. Tadi itu tadi promosikan dia. Mau Priyogi Arto. Oh, Nu Priyogi Artos receh. Nu Priyogi Artos ratusan, 50 ribuan gocapan hubungi Kang Sapari. Jadi sebenarnya mah di Malaysia teh ekonomina berdaya sadayana. Mudah-mudahan sing karizkian anu halal barokah. Amin ya Allah. Sing ditambi-tambi karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harta dan keluarganya menjadi berkah. Amin. Ya. Ma razaqnakum. Aya urang kenging tuangeun teh dinten aya nanya aya bala-bala, aya martabak. Dina teh. Odading. Odading. Kita pisaha ya teh. Ya Allah. Hah? Hamba Ya Allah. Allah. Di hamba Allah wasilahna. Tapi hakikatnya tina saha? Ya Ya Allah. Allah. Minallah, hadza rizqum minallah. Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati seorang hamba untuk meser bala-bala, meser martabak, meser odading, Share kopi. meser kopi, meser ududna. Eta rizqum minallah. Janten mun urang kenging tuangan nu raos pisan, tuangan nu sehat, anu enak, favorit misalkannya, urang teh tong aya pikiran, tah urangnya geuning bisa gawe ngeunah, bisa gawe meunang gaji gede, bisa kabeli tuangan nu ngeunah, nu loba. Teh jiga batur mah da belum tentu meureun bisa kabeli kieu. Eta teh menghilangkan tauhid, menganggap bahwa sebetulnya hakikat rezeki itu dari Allah. Minallah ya kullu. Semuanya ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, rezeki, kesempatan bisa datang ke kajian, rezeki. Bisa tuang di dieu sasarangan eta rezeki. Beureun aya di bumi mah tuangna teh mung bala-bala unggul atau odading unggul. Pedah ku barokah nangariungnya, kenging oge rencana nu sanes odading, martabak telur. Rizqum minallah. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi perintah Allah yang ketiga, ya, perintah Allah yang kedua, yaitu bersyukur. Setelah kita diperintahkan untuk makan yang baik-baik dari rezeki Allah, dari yang dikaruniakan yang diberikan oleh Allah, kita
diperintahkan Allah bersyukur. Washkuru lillah. Non harusnya syukur teh. Apakah cukup dengan mengucapkan terima kasih? Syukron ya Rabbi. Ayat terasi lagu gitu. Syukron ya Rabbi. Cek orang Arab dia mah. Terima kasih wahai Tuhanku. Saya Miss Ari Rosid anu nasi eta teh enakeun bisa. Orang Arab mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Allah dengan syair. Nah nanti kayak searching we di Google ya, aya di YouTube dah. Ada yang Siaran cewek nasi. sekarang yang bagus. Ada yang perempuannya di Arapal. Ya, syukron ya Rabbi. Terima kasih ya Tuhanku. Nah, Udah gila guys. apakah cukup Iya, dengan yang gila. mengucapkan kalimat terima kasih atau alhamdulillah? Tidak. Sempurnanya syukur itu ketika lisan, perbuatan, Dan dia dan hati atau perasaan itu menerima apa yang diberikan oleh Allah dan menjadikan karunia Allah itu di jalan ibadah. Kita mendapatkan nikmat dari Allah, rezeki bisa berjalan, masih berjalan dengan sehat. Itu kan karunia rezeki dari Allah. Ketika kita ingin betul-betul mensyukuri nikmat bisa berjalan dengan baik, datang ke kajian, datang sholat berjamaah, teh bentuk syukur. Mang Dude, kamari futsalnya, di mana futsal teh? Di Serimpun. Serimpun. Coba lamun misalkan kamari aya trouble cedera kaki, ayeuna misalkan kaki kanan cedera, kira-kira bisa datang ke kajian teh. datang wae. Nah, tambahin so. Tapi cederanya ieu mah rada berat. Jemput ku Ustaz. Allah. Nah, main bola, main futsal, teu kenging cedera sampeana eta rezeki lagi. Rezeki. Dijauhkeun ti bala musibah, teh rezeki. Urang mah sok mikirna rezeki teh anu bentukna materi unggul. Padahal dijauhkeun tina musibah, dijauhkeun tina bala eta oge kalebatna rezeki. Maka bentukna syukur Mang Dude dongkap ka ieu tempat, ka masjid, ka membawa huda ngiring kajian. Eta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kang Isan di Balai Endah dongkap ka membawa huda. Eta teh dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Biasa ngegas motornya. Cik lamun kamari misalkan keur icalan sabun, anu ka baret misalkan pandanganna ku sikat atau napi ku naon gitu nya ku peso. Pas muka sabun ku peso teh ku cutter. Nah itu dia lah ya. Leset ka jari misalkan. Bisa wae kan ke muka kardus sabun teh. Itu tidak terjadi karena rezeki dari Allah. Bentuk pensyukurinya datang ke kajian. Salah satunya ini mah ya. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, buat urang teh kudu syukur ka Gusti Allah. Karena hanya kepada Allah lah kita akan beribadah, menyembah. Yang pertama di ayat ini kita diberikan rezeki oleh Allah, kita disuruh bersyukur. Bersyukurnya itu dalam bentuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat D-nya tadabbur, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat. Ayat 143. Coba siapa yang mau baca terjemahnya mah enggak? Ayat 143. Kosong. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Mungkin sedap 173-nya. Tadi 43. Hah? Maaf 173. Itu jauh deh muter dulu. Punten. Pertama kelatan teman. Ya. Saya teh rangkaianna ti 172. Punten Nabila. Tadi ningali notifikasi lah. sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut
nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, oke. Atau non akang sana namanya Kang Pitan, punten. Bahkan Kang Farhan. Di manten kawin teh? abdi di Cadas, Cadar sareng Mang Dude. mohon kawin nanti Sukabumi, Oh, Sukabumi. Jampang Kulon. Jampang Wih, Kulon. Aduh, orang hati-hati Jampang. orang Jampang euy. Diajak mainan naon? Aduh, ini apa? Jigana bodyguard bayaran. Ya. Di ayat 173 Allah menegaskan bahwa inna maharoma alaikumul maitat. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu sekalian maitat. Apa itu maitat? Bangkai. Nah, disebut bangkai teh. Tuhan mati. Hewan, manusia lamun mati disebut Bangkai. Bangkai. Tidak bernyawa. Nah, di dalam fikih Islam, semua jenis binatang atau hewan yang Sudah mati. meninggal atau mati tanpa disembelih dengan mengatasnamakan Allah disebut bangkai. Sok sanajan Mang Dude nyembelih hayam, menyembelihna teh leres menyembelihna, tapi henteu maca bismillah, eta teh bisa jantan kelebet bangkai. Karena di dalam Islam adab kita menyembelih hewan itu menghadap kiblat kan. Kemudian mempertajam pisau atau golok, itu adabnya. Nyebat bismillah, membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah, jumhur ulama berpendapat hewan sembelihan itu meskipun dengan disembelih secara baik-baik itu kategorinya bangkai. Tapi tak bawaannya. Kela, tawakan orang. Kopi. Nah, Kopi maksudnya kalau tau kan Di kitab Bulughul Maram dijelaskan ada dua hewan, dua binatang yang jenis kategorinya tidak disebut bangkai. Meskipun dia meninggal atau mati, meninggal manusianya, matilah wafat. Belalang sama ikan. Jadi belalang sama ikan mah meskipun matinya misalkan terpapar ikan paus, ikan gurame itu mah halal. Binatang Meskipun sudah bangkai, semua jenis ikan dan belalang ketika sudah mati itu tidak disebut bangkai. Ada hadisnya di kitab Bulughul Maram hadis ke-15 ya. Nanti mangga teman-teman cek hadis ke-15 kalau tidak salah ya di kitab Bulughul Maram. Nah, dan anggota tubuh hewan yang terlepas dari hewan yang masih hidup itu juga dalam fikih mah disebutnya bangkai. Misal, kalau udah gaduh sapi simolinnya, non sapi limosin, sapi limosin, tapi kapan? apaleun sapi limosin teh dicanak misalkan bagian perutna sakilo di bolongan. Jadi si sapi ya teh mau dikasih obatnya teh biar tinggal masukin misalkan. Diambil kan sok ayahnya di luar negeri mah sapi nu di bolongan ini anggota badanna atau sing ngali. Aya sapi anggota badan belakangnya teh di bolongan, dagingnya dioperasi lah gitu. Nah, meskipun itu daging sapi yang halal, kalau terlepas dari hewannya yang masih hidup, kategorinya bangkai. Oh, hewannya masih hidup. Hewannya masih hidup, dagingnya diambil, itu kategorinya bangkai kalau dalam fikih. Bangkai itu udah ambil lah kan? Yang diambilnya Si sapinya mah masih hidup kan mantep. Lebar atuh mah. isi gitu. Sapinya. Jadi segala jenis anggota tubuh hewan yang terlepas itu kalau hewannya masih hidup disebut bangkai, kecuali ikan dan belalang. Jadi mau mendakan lauk emas 5 kilo terpapar di balong mah tong dipicennya pasak di aman Rizky atau sapi dimanfaatkan dimasak Musuh itu mana sekarang musuh. kata itu teh sebut halal ya. Wadam kan wadam teh darah itu haramnya najis. Oh iya. Darah perempuan yang kategorinya najis, darah haid, nifas ya, istihadoh
Kalau laki-laki banyak segala jenis darah yang keluar dari anggota tubuh, darah mimisan misalkannya, darah non deh, Jerawat. jerawat, najis atau teh haram. Najis harus dibersihkan, hadas kecilnya haram ketika dikonsumsi. Sok misalkan aya baheula mah kurang kali teh mun aya nu luka dikesot ieu Ternyata haram. nggak boleh, karena darah yang mengalir itu, yang keluar dari anggota tubuh tidak boleh ditelan lagi. Tapi dipicen gitu. Akan digusi gitu, gusi juga. Mak, Iya kalau digusi di dekat gigi itu Oh. kalau berdarah gimana? berbeda lagi kalau digusi. Kalau digusi itu, nah penjelasannya kata ulama itu masih bagian dalam anggota tubuh, di dalam anggota tubuh. Gusi di luar atau di dalam? Di dalam. Ya. Nah tapi ada yang berpendapat juga kalau digusi darahnya banyak itu tetap haram. Tapi kalau misalkan karena giginya mau copot gitu ya, biasanya kan suka ada darah dulu sedikit ya. Itu teh Buat gitu kan. kategorinya tidak najis. Enggak, tadi kayak kata Ustadz di sidat Nah, gitu, kan. tapi kan dibuang. Kalau mau dibuang kemana? Ya kalau dibuang mah nggak jadi Nggak jadi masalah. ya. Cuman jangan sampai ketelan Ya, berarti gitu. nah ya bu, jalmi nu ngelmunya, Iya. ilmu kekebalan di Abi mah di Banten. Jadi atraksi debus. Kan lamun debus misalkan ku golok di gorok-gorok ieu teu putus mah biasa, di mana-mana ge aya soknya. Iya mah sengaja ku nu pelaku debusnya teh Latihan. digetihkeun, dicoak, darahna keluar. Digiekeun supaya orang tes jadi histeris itu kan. Tah, digiekeun. Teu aya deui. Itu nggak boleh. Itu haram nggak boleh. Kalau itu guru tuh. Aya itu tadi. pilih pada guru ku abi dianteun. Nah tadi berarti yang tadi Tapi yang dosana tanggung ngomong. Tapi dosana tanggung ngomong do dewe sadayana. Itu ini, ayo nggak nikah. nah tadi yang tadi salah satunya yang tadi kata Ustadz gitu. Sekarang banyak sekali kecantikan yang memakai darah sendiri. Nah itu diambil darahnya, dikeluarin, terus dikasih vitamin nggak atau obat atau apa, diinfus lagi dimasukin ke darah kita. Nah itu gimana? Darah Darah kita dikeluarin dulu. kayak teman punya harusnya di akhir banyak sekali sekatenan. Bikin Ya. itu acak kalau Can beres yuk. Wadah mah Siap. walahmul khinzir. Non lahmul khinzir teh. Daging babi. Apa tadi darah? Walahmul khinzir, daging babi. Jadi nu diharamkeun ku Allah tina ayat ieu teh hiji bangkai, dua darah, yang ketiga daging babi. Aya daging babi haramna sami teu sareng khomer. Sareng khomer alkohol sami teu haramna. Hah? Tidak. Sekali deui. Khomer apapun jenisnya, sekarang kuta mau tahu ya, apapun jenisnya itu haram Kalau diminum. berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90. Itu haram jelas. Kedudukan Homer dengan daging babi itu sama haramnya. Namun ayat jalmi mendukung apa? dihalalkannya daging babi atas nama misalkan pemanfaatan sumber daya alam. Kan lebarnya babi teh da seueur di Indonesia cenah. Mun teu dikonsumsi berarti tidak memanfaatkan sumber daya alam. Ya, diproduksi. Terus ada misalkan orang mendukung dilegalkannya atau dihalalkannya produksi, konsumsi, investasi khamar dengan alasan mengangkat ekonomi, kearifan lokal, budaya lokal misalkan. Ya, kalau kita sebagai orang beriman kan orang mau ukurannya Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya nya. Kalau kita ukurannya sebagai orang muslim dan orang beriman, orang menolak tuh. Menolak. Dan ukuran kita sebagai seorang rakyat bangsa sebuah negara juga secara kemanusiaannya, secara manusiawi itu mah pasti menolak karena bertentangan dengan nurani manusia.
Manusia mana yang mau dirusak dengan barang haram? Nggak ada. Manusia di bagian negara mana yang rela generasinya hancur karena barang-barang haram moal aya? Nya agama mana wae jiga nama moal aya nu ngahalalkeun khamar aya daging babi mah aya nya khamar gitu. Karena khamar itu adalah induk keburukan, induk kejahatan, dan orang kalau minum khamar meskipun setetes, secuil, itu akan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bayangkan yang menurut dia dah tepira dengan satetes hungkul terus waktu diterima sholat itu 40 hari. Aduh lebarnya. Mending minum jamu. Jadi mun bener ngedukung kearifan lokal, maka kenapa nggak produksi jamu di Indonesia kan banyaknya. Ini mah pendapat, opini, saya mah bukan memprovokasi, enggak ya. Jadi kita ukurannya sebagai orang yang beragama Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tadi katanya meskipun binatang hewannya halal, kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka itu jatuh kategorinya bangkai. Yang kedua, pengertian li ghairillah di situ adalah ketika orang menyembelih hewan sesembelihan, dia mempersembahkannya bukan untuk Allah. Nyembelih kerbau, nyembelih sapi, nyembelih kambing, domba, tapi untuk disajikan kepada nyanyi atau arwah-arwah, rawatannya di budaya orang-orang utara atau selatan itu di sekitar pesisir, daerah-daerah pesisir itu suka ada kegiatan ruatan. Itu mempersembahkan kepala sapi. Akang mah apa namanya di Sukabumi, di Jampang aya kan? Aya dia bigi aya. Ya itu berarti wama uhilla bihi li ghairillah, menyembelih sesuatu bukan untuk Allah. Famanid turra ghayra baghi wala ading fala itsma alaih. Kecuali orang dalam keadaan darurat, rek makan bangkai, minum darah, makan daging babi, makan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ada 4 berarti ya. Dalam keadaan darurat, ku lapar-lapar teuing, teu aya pisan tuangeun, mun aya eta untuk menyelamatkan hidupnya, awas ya. Dibolehkan untuk menyelamatkan hidup, bukan untuk kenyang. Urang misalkan ke Bali atau ke Cina lah, misalkan ya, ulah Bali Indonesia kene. Ka Cina jadi itu teh aya dituangeun mun selain eta daging babi misalnya, atau aya daging sapi tapi orang Cina teh nyembelihna misalkan keur sesajen. Daging sapi kan halal, kurang dituang, data aya dituangeun, itu boleh dalam keadaan darurat. Di ayat ini Allah menutup dengan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Tuhnya kasih sayang Allah itu luar biasa kepada manusia, umat Islam maksudnya. Dalam keadaan darurat dibolehkan makanan-makanan yang diharamkan, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan pasti kalau Allah diampuni dosanya, pasti sama Allah diampuni kalau orang itu bertaubat. Jadi ayat ini menyinggung orang yang sengaja makan bangkai, makan daging babi, makan makanan yang disajikan bukan untuk Allah. Dia sadar itu dosa, tapi ketika dia tahu, dia sadar, dia mendapatkan hidayah, dia bertobat, diampuni itu Gusti Allah. Diampuni. Dan di ayat lagi ditutup ku innallaha ghafurur rahim. Al-Ghafur, Ar-Rahim. Ada 2 asma Allah di sini. Al-Ghafur, Ar-Rahim. Ghafur teh naon? Ampun. Maha Pengampun. Kalau dalam tafsirnya katanya kalau Ghafur itu Maha Ampun Allah kepada dosa-dosa yang banyak. Ya. Kalau Al-Afu
maha ampunnya Allah kepada dosa-dosa yang hilap, kecil, itu al-afu. Jadi kan kalau kita berdoa kepada Allah ya Ghaffar, ya Ghafur, itu boleh dengan menyebut nama Allah, asma Al-Ghafur. Ya Rahim, ya Allah, Engkau itu maha penyayang, ampunilah dosa hamba dengan kasih sayangmu. Kumantak Allah teh nyaah ka urangnya, kumantak Allah teh ngahapura gitu. Sok lamun ibu teu nyaah kana Kang Sapari sebagai suami, daek teu ngahampura kesalahannya. Tong gitu atau ngajawab. Dihampura. Atau sebaliknya, Kang Sapari kalau bukan karena kasih sayang, Ar-Rahim, mau nggak memaklumi atau Wah dia mah. memaafkan kesalahan pasangan istri? Dia Hah? Bagian Kang Sapari mah pemaafnya. Aisan, anu masih kena rumah tangga, ikan Andi jadi engke. Aisan, Aman ya. kalau bukan karena kasih sayang, sepertinya Kang Isan ogenya lamun aya kesalahan teh eci meureun. Korea ngapura atau malas gitu memaafkan kesalahannya. Tapi karena kasih sayang luar biasa kepada istri gitu kan. Makanya mau memaafkan dan Belakangnya karena Allah. memaklumi karena Allah luar biasa. Istrinya ditanya juga dong. Ya, eci oge saminya karena kasih sayang yang ditanamkan oleh Allah kepada hati Teci kepada Kang Isan sebagai suami, pasti juga di jawabannya. kesalahan-kesalahan suami itu mau memaafkan karena Allah saja memaafkan kesalahan suami saya. Masa saya tidak memaafkan kesalahan Siapa saya? siapa saya? Kata andalan. Ulan? Apa? Andalan. Kalau aja Ya, Kang Andri oge samanya. Jadi kalau ketahuan nanti tinggal minta maaf gitu. Belum minta izin. Nah, biasanya Kang Andri lamun pacar ngahampura ke istri atau kalau ada masalah misalkan di rumah tangga, Kang Andri belum memaafkan kepada kesalahan istri. Kira-kira timbul kasih sayang. Enggak. Mau kayaknya justru yang membuat kasih sayang itu tumbuh subur karena rasa saling memaafkan. Sok geura lamun urang tarang ngahampura ka batur, da urang pasti pahewe-hewe wae. Nah, akhirnya ya. Adanya Ghafurur Rahim. Anu apa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, segitu dulu untuk tadabbur ayat. Udah 40 menit ya tadabbur ayat. Al-Baqarah ayat 173 174. Mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya pribadi saya dan umumnya ke teman-teman semua. 73 itu tempat ya tadi. 173 172 173. Ya jadi ini mah abi teh hoyong ngadugikeun teh karena aya isu yang rame kan itu yang Iya, haram kan. Qadarullah. Ya eta Homer da teu benten jauh sareng daging babi. Homer teh ilat hukumnya kenapa diharamkan oleh Allah. Daging babi itu karena ada cacing pitanya, ia berbahaya untuk tubuh manusia. Homer itu kenapa Cikal diharamkan? Karena menghilangkan kesadaran. Kita bakal kejadian. Jadi kedudukan hukumnya dalam Islam, Homer dan lihmul khinzir, daging babi sama haramnya mutlak. Tidak ada yang bisa merubah hukum. Kecuali saritem tah. Saritem haram. Sari temu lawak mahala. Ya. Ya. Nah, teman-teman, Darurat mang darurat mang kerpa. ya kajian adab malam ini mah saya teh mau niat dari kemarin tidak akan menyampaikan materi, tapi saya akan mengajak teman-teman praktek. Asik. Ya. Jadi sekali-kali mau orang teh praktek artinya atau Praktek apa? materi teori wae. Gimana nu ringan-ringan aja, Bu? Oke. Adab masuk kamar mandi, adab masuk ke dalam masjid, adab ketika mau tidur. Eta we lah tilu. Betul. Tapi praktek. Ke istri mah di hijab ya. Di sana. Oh, iya. Kalau pamegat mah nya di dieu we. Atau istri mah cukup ngelihat aja kayaknya Ya. mah udah bisa untuk praktek. Ini mah Bagus. Aman. cik satacan praktek ya. Kurang uji materi, uji materi. Adab masuk kamar mandi naon wae? Bismillah, Doa. Bismillah, doa terus Kaki kiri. kaki kiri terus Niat. niat terus
Sik maca doana kumaha lebat kamar mandi teh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Jadi ka abi teh kieu evaluasi kamar teh. Bisi nuluykeun we terus materi teh tinggi-tinggi gitu kan aya nu hal-hal ringan bisi kalewat. Laras juara Ustaz. Duh. Ya. Coba doa masuk kamar mandi kumaha tong googling, tong wakal. Googling lah. Tong searching. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kemun beres nya adab masuk kamar mandi, adab masuk masjid, adab mau tidur kumaha. Karena urang lajengkeun materi nu kamari. Siap kan? Minggu depan maksudnya tong enggak tong ayeuna bisi wong ieu teuing. Kumaha kudu bisa heula ya doa masuk kamar mandi kumaha? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kenapa saya menekankan untuk praktek? Kurang teh kadang-kadang suka menghayalkan sesuatu yang besarnya, menginginkan sesuatu yang wah. Aya hal-hal kecil, sederhana setiap hari kadang suka terlewat. Tak iya esensi ngaji teh nya. Bener mah nu ringan-ringan heula, tapi kurang bisa mampu kalaksanakeun gitu. Kudu apa hiji mah. Mas Atari coba. Kalau saya searching Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Sok ditulis apa menu hilap mah aya teu apal mah moal mungkin hilap juga nama. Atau pura-pura hilap. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Wal khaba'isi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ima kurang kali SDTK biasanya sok arapalnya da seueur ya awas di sekolah. Kurang sebagai orang tua banyak tuh can apa nya aduh era tuh kasafa kana uki. Cuk Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kurang mutus apa langsung praktek. Doa keluarnya kumaha? Tolongan buka HP, tolongan buka HP. Gufronaka. Ada sebetulnya di riwayat lain doa keluar kamar mandi teh. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadi itu baca Alhamdulillah Di luar kamar mandi. di luar kamar mandi. Tong di dalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Sekali deh. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Wa'afani. Ulangi lagi ya. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Kedua ya cek netizen maunya kajian bayi satu ngapakeun doa kamar masuk kamar mandi keluar kamar mandi. Asa juga heureuyan pengajian. Bukan masalah heureuyan, ini teh masalah sepele, sederhana setiap hari, tapi sering terlupakan. Makanya yuk kita dari hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang bisa kita lakukan, yang mudah diamalkan setiap hari. Coba ulangi lagi. Ini yang lebih afdol sebetulnya. Menggufronaka mah pendek teuingnya. Bukan nggak boleh, boleh aja kalau dalam keadaan buru-buru mah. Tapi orang teh lamun ngamalkeun hiji amalan, hayang menang pahala nu gede atau nu leutik? Hayang nu pendek cenah meh tereh. Nya alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Kang Farhan, apa Kang Farhan? Cobi Kang Farhan sok diawas tenan diawas heula. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ulangi deh. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ulangi lagi. Adhaba anil adza wa Kang Dika. Adhaba anil adza wa. Nah, ulangi di Kang Dika. Sekedap deui ya, apa? Adhaba anil adza wa afani. Ulangi deh. Adhaba anil adza wa afani. Adhaba anil adza
a'udzubika wa afani alhamdulillahilladzi Anil adza wa afani. Papi lebatna. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Komandan masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Allahumma ini Tony ningali HP. Ya, sekarang tuh. Tekaci Tony ningali HP. Meferela. Allahumma ini a'udzubika minal Hubusi wal khaba'ith. Saya siapa? Wal khaba'ith. Ulangi deh. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi hubusi wal khaba'ith 90. 100. Ulangi deh. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'ith. Allahumma ini a'udzubika minal Hubusi wal khaba'ith. upami kaluarna ini a'udzubika minal minal hubusi wal khaba'ith. Aisan cari kaluarna. Pokoknya mau keluar atuh. Sholat tuh lah keluarin. Pokoknya mau keluar. Ayo dok, keluaran tuh. Sholat tuh mantap. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza sok mangga anil adza wa afani fani gufronaka oge tasawios dan kan riwayatnya banyak, tapi kalau kita mau mencari keutamaan fadilah amal ternyata rada panjang. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Kaisan lebat nangla cubi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Nah, mantap 95. Jadi Kang Isan, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Sip. Keluarna Kang Isan, Alhamdulillahilladzi adhaba adhaba anil adza wa wa afani. Andri, mangga Kang Andri. Doa lebat heula. Eta tuh ya. Gitu teh kawan-kawan. Allahumma inni a'udzubika wangi deui. Allahumma inni minal terus doa keluarna Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal doa keluarna kumaha? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ibu-ibu masuk kamar sih, masuk kamar mandi. Keluarna Alhamdulillahilladzi adhaba wal anil alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. leres keluarnya nanti masuknya ke mau lagi deh. Jadi Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal khaba'ith. Oke sip. Teci mangga. Sombong amat. Bisa dong. Tadi benang Allahumma ini Tadi mimiti mual. Aku sudah hafal kata anak aku tugas. Mantap juara. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wis mantap. Keluar. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Oke. Kang Sapari nu kaca. Pamungkas. Allahumma inni a'udzubika
Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. khubusi. Keluar Tadi, rumah. tadi. Alhamdulillah Illadzi alhamdulillahilladzi azhaba anil ada wa afani. Ulangi di Alhamdulillah Illadzi ada azhaba. anil ada wa afani. Ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Alhamdulillahnya. Jadi ngomong kayak ditaruh ngaji naon di masjid atau apakeun doa keluar masuk kamar mandi. Dah hilap deui da lami meureunnya mun hafalan teh mah hafalan lami eta mah guys. Berhubung urang meureun teu terbiasa jadi hilap. Enggak, yang biasa dipakai mah bismillah aja teh. Bismillah Sama kupanaka. nya. Dan riwayatnya ini sahih. Doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Jadi kalau sebenarnya memang baca bismillah cukup. Tapi tadi teh kan orang namun benar-benar kita mau mengamalkan sunnah Nabi SAW dari hal-hal yang paling ringan, paling mudah. Kenapa tidak kita baca gitu ya? Dari tema sasapoe kurang teh, kemudian sehari semalam teh masuk keluar kamar mandi seberapa kalinya banyak. Ya ketika Nah, itu. yang pada bercermin Ya, nah doa bercermin apa tuh? Kebiasaan. Kelar. dari gue baca. Lanjut Sebelum ke ini lah, sebelum bercermin mah doa masuk kamar mandi mah. Kamu geus kabalat teh eta kumaha teh? Penting mah bismillah lah, Bismillah kalau kuat itu. ya eta mah kan darurat. Dan teu wajib baca doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi teh. Sunnah. Sunnah. Tapi diamalkan jauh lebih Cuma baik. tadi teh kan kalau kita mau diaku umat Nabi Muhammad yang setia, ya kita juga harus setia mencoba mengerjakan sunnah Nabi gitu maksud nama. Dari hal-hal nu sederhana yang kecil. Tempelkeun enak pantainya bisa tadi ya. Saya kirimin Kalau kita mau nempel, ingat jangan di dalam pintu, Di luar yang di luar. di luar pintu. Nah jadi ada masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, ya membaca doa sebelum masuk, sebelumnya bukan di dalam. Baca doa dulu. Ya, Terus masuk kaki kiri. ya. Yang ketiga tidak memboroskan air atau menyia-nyiakan air. Yang keempat, ketika keluar disunahkan mendahulukan kaki kanan. Meskipun kalau kaki kiri dulu yang keluar itu tidak menjadi masalahnya, tapi disunahkannya keluar kaki kanan. Adab nate pilih hilap kan Pokoknya di teh. kamar mandi teh nggak boleh teriak-teriak atau berbicara. Iya, berbicara atau TikTokan. berteriak-teriak katanya di dalam kamar mandi. Main game buatan. Yang kelima, yang ke ya pilih tuh urang kesek hilap gitunya. Nu kalima, yang kelima ketika kita buang hajat kecil ataupun besar disunahkan melihat ke atas. Oh, Iya. Kalau misalkan kita lagi pup gitu ya atau kencing, lihat ke atas itu sunnah ketika di dalam kamar mandi. Biasanya merem. Merem sauyos. Biasanya sih merem. Nya sauyos. Sama di mudun misalkan. Merem apa ya benar. Tenanan bari ngarokoknya tenanan tah. Hah? Bari ngarokok tenanan. Nya kenal eta justru Cina. Bagi perokok mah kenikmatan yang tiada. Tapi bari main game. Jadi sunahkan mah melihat ke atas ketika kita buang hajat. Jadi itu diantaranya adab-adab kita masuk Cuma sok ditoong lah. ditong. Tapi kalau untuk ada kepentingan hajat boleh. Misalkan kita memang sakit gitu ya, cek dokter gimana Pak Bu, buang air besarnya, buang air kecilnya gimana? Kurang naongan. Dan cek usahanya nggak boleh ngeliat ke bawah, sunahnya ke atas. Kumaha ningalina tuh dari ningali ka luhur wae mah. Ya, untuk hajat kepentingan dibolehkan. Ngecek heula ieu warnana naon silver misalkan kuning emas, stabilo atau black dog misalkan.
Jika udah di Pingkot Ya, Allah. terus beres kayak gitunya. Bab eta mah gitu maksudnya. Nah, sekarang tadi teh babudunya. Babudu. Babudu mah belum. Belum. Tidur, adab tidur. Adab tidur kumaha? Yang teman-teman tahu coba sebutin. Bismika Allahumma Sama ngeprokin kasur tadi. Ngeprokin kasur bener tuh. Ya. Sare. Bari Oh, baca. kalau berwudu memang itu masuknya ke sunnah. Sunnah sebelum tidur itu kita berwudu. Nabi SAW. punten kata sok salat witir heula. Mun abdi Iya. mah Ya. bisa sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Kang Dika istiqomah. Amin ya Allah. Jadi Cakap gitu sana. Iya, sholatnya tesawios untuk memotivasi Dika, ya alhamdulillah. Cakaran wudu, salat witir. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq kan mendahulukan witir sebelum tidur. Umar bin Khattab sholat witirnya di akhir malam. Rek nyonton Betul, mana naon gitu. kedua-duanya silakan. Karena sahabat Abu Bakar khawatir tertinggal sholat witirnya, tidurnya pula sampai adzan subuh, maka mendahulukan sholat witir sebelum tidur. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, itu sunnah. Sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Sunnah, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, jadi kalau misalkan hari ini ada seorang pemimpin yang katanya dimiripkan dengan Umar bin Khattab, misalkan ada seorang pemimpin Cina seperti Umar bin Khattab, kita lihat dulu sholatnya. Sholat witir tuh tiap akhir malam pemimpin eta teh misalkan. Jangan sholat witir, misalkan sholat 5 waktu aja, Pak terbengkalai. Panggil. Ya, itu berarti Umar bin Khattab KW misalkan. Ya, jadi kita perlu banyak mencontoh teladan-teladan dari sahabat-sahabat terbaik Rasulullah SAW. Jadi Ya, ada buat tidur. Yang pertama, kita terlebih dahulu membaca Bismillah, membersihkan, disunahkan 3 kali. ya 3 kali. Nah, nanti bahasa Bukan, ini, Pak. bahasa Indonesia namanya. Ngeprukan. Ya, ngepulukan bahasa Sunda, Gus. membersihkan. Membersihkan mah kayak kotor itu. Betul dah. Ya. Nah, mengkibas. Mengkibas. Ya, Mengimbaskan. mengibaskan tempat tidur. Kayak gitu. Meskipun bersih tempat tidur teh, Terus dek, terus dek. tapi itu isyarat Nabi. Saprena dikitukeun. Ya, setan aja. Setan kesarenya. nah pilih gitu izin. Sambil takbir ya. Ya, membaca Bismillah dan tak Bismillah, ya Allahu Akbar. Boleh baca Bismillah juga boleh. Yang penting mah dipukul 3 kali tempat tidur teh. Mengimbaskan. Ya, Jadi yang pertama Pak, tadi Ya. Bismillah. kumanya bahasana. Ini disapu we gitu. Ya, memukul tempat tidur, memukul Bisibat. waktu bisi. Iya, Menggibas. mengkibas. Mengimbaskan ya. Dikeprokan. Duanya, ya pokoknya nggak tahu lah. Oh jadi kayak gini menggibas, Ya, mengempas. memukul, nanya kelah. Gila pribadi. Tapi ngeprukeun lah. Ngeprukeun we lah. Ngeprukeun tempat tidur. Yang kedua, tidur menghadap kiblat. Posisinya menghadap kiblat. Berarti kepala di sebelah. Kepala di utara, kaki di selatan. Tapi kiblat hari itu ya. Ada ya. Punten ya, punten. Kita juga kiblat hari itu kan. Ya. Mohon maaf ya. Nah, praktek Nah, posisi tidur miring. sunnah tuh Miring ke kanan. begini puntennya pilih ke ieu. Terus ditutup. Nah, iya. Posisi tidur. Itu kan kiblat. Ya. Berarti Kasur boleh dirubah. ini ke Kasur. kiblat. Iya, menghadap kiblat. Kang Rika atau tinggalin jenazah. Mohon. Nah, jenazah gitu. Jadi ada nilai filosofisnya sebenarnya kenapa Nabi teh mensunahkan kita tidurna posisi menghadap kiblat. Mun urang mau mentafakurinya, kalau kita mau mentadaburi, boleh jadi itu adalah tidurnya terakhir kita. Maka ketika kita misalkan tidur kemudian nggak bangun lagi,
alias wafat alias meninggal, kita sudah dalam keadaan posisi seperti itu kan. Posisi jenazah ketika meninggal kan gitu kan, menghadap kiblat. Sholat kan menghadap kiblat kan, jadi disolatkan menghadap kiblat, dikuburkan seperti suami kan. Tapi kalau misalkan Kis kenapa ya? Urang kin sharingnya di akhir we. Orang tarik ya. Tong dicatat pamit ya sama dicatat petarosna. Ya. Pamit ya sama tadi taroskeun gitu. Supaya meringankan beban. Ya, yang ketiga bukan dulu kedua. Tiga. Yang ketiga membaca doa. Doana gampil imanya. berarti masih bukan dua. Tilu. Katilu Kan menggibas. kan menggibas tempat tidur. Kiblat. Ya, berbaring posisi menghadap kiblat. Yang ketiga membaca doa Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Atau ada yang riwayat lain Bukhari Bismika Allahumma ahya amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Dua kan du bade di awas di mana maka kan bade salah saja mana Tapi nggak apa-apa aja. menikah nggak mana Tanpa Bismika bismika. oh nah Bismika Allahumma ahya wa amut eta maka berapa ya teh Keempat. keempat disunahkan ketika tidur dalam keadaan menutup aurat. Tong buligirnya abang-abang misalkan sarena sorangan buligir. sampai mana? Nah, laki-laki batas aurat sampai mana? Oh, iya teh nu ringan sebenarnya mah. Di Lutut, pusat. nah pusar, apal ya tuhnya data mah. Tapi ada juga ulama yang berpendapat laki-laki itu sebetulnya auratnya dari bagian atas paha, atas lutut mah, bukan atas paha. Iya, Ya. sampai Atas lutut ini berarti ya. Itu kalau yang main bola Paha, iya. Pahanya Dari kelihatan. dari sini sampai pusar. Tapi pendapat jumhur, pendapat mayoritasnya kalau kita mau ngambil pendapat yang mayoritas sampai lutut. Jadi kalau kita tidur sebaiknya kita pakai kolor yang sampai lutut, tanya tong kalau meskipun sendiri, karena khawatir diganggu oleh jin. Kalau ketika aurat kita terbuka. Kayaknya pernah ningali artikel membantu kesehatan Cina. Cobalah Anda tidur dalam keadaan telanjang. Menurut medis katanya itu bisa sehat. Ini bukan telanjang tanpa menggunakan celana dalam. Iya, iya, betul. Bukan telanjang ya bahasanya. Saya juga pernah baca. Ya berarti bukan berarti nggak pakai celana dalam itu berarti telanjang, bukan. Iya. Tetap Tapi misalkan yang pakai longgar, sarung atau pakai yang celana longgar, ya yang maksudnya longgar ya. seperti itu. Nah memang ya itu medisnya kesehatan gitu. Memang nggak itu mata langkung gitu. Ada riwayat kan Siti Khadijah nggak pernah pakai baju kalau tidur, Siti Khadijah tidak pernah pakai baju tidur tidur sama Rasul. ketika tidur bersama Rasul. Riwayatnya kayaknya Eta bila abi tacan ngawas itunya, abi justru hoyong terang gitu. Wallahu alam bisawab. Apa mungkin hanya sehelai, maksudnya bukan kayak Yang- dulu yang kan gamis meureun. nggak geblus, nggak pakai baju apapun. Ya anu terang sauningnya abi mah ada salah seorang sahabat di zaman Nabi yang dia itu hanya punya pakaiannya 2 pasang. Oke. Jadi lamun satu pasang teh baseuh, ya satu pasang itu bergantian dengan istrinya. Ketika sang suami berangkat ke masjid kemudian pulang, Oke. si sahabat ini ke rumah, itu tuh bergantian pakaian. Berarti si laki-laki itu dalam keadaan tidak berpakaian kan gitu. Nah, eta mah riwayatnya masyhur, eta mah ceritanya populer gitu. Sahabat eta mah anu bergantian baju. Gua kantos teh gantian baju sareng Kang Sapari. Namun acut dia sih pernah, tapi Pernah. dia nggak pernah pakai ganti baju. Yang muat tuh dah Ya. Jadi cowok syaknya tuh. Untuk deh selama jadi suami pernah tuh bergantian. Ya. Selama menjadi suami. Suami yang mana ya? Mana? Kelatar. Selama menjadi suami dengan si A dan si B, pernahkah Mang Dude Oh, ini ya? mengalami gentosan baju? Wah, ya di orang mah ada jarang mah deh. Terus Ya.
kalaupun misalkan riwayat ya teh sahihnya Aisyah itu keawaman Nabi tercatat gitu. Mungkin di zaman Nabi itu terjadi karena mungkin di Fathu Mekah boleh jadi di masa-masa Rasul dan Siti Khadijah masih tinggal di Fathu Mekah, belum hijrah ke Madinah, sehingga belum ada ayat yang menegaskan tentang wajibnya menutup aurat. Karena kan ayat yang memerintahkan di Al-Ahzab ayat 459 ya, yang memerintahkan untuk mengulurkan jilbab. Ya ayuhan nabi quli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu dan wanita-wanita beriman untuk azlabihim ya, untuk mengulurkan jilbabnya. Boleh sebentar. Boleh jadi riwayat itu ada, boleh jadi ini, tapi Allah alam ya. Allah alam, kita kalau Ustaz Imad atau Nabi Ustaz Ahmad gitu ya. Boleh jadi kalaupun riwayat itu ada, benar itu terjadi sebelum ayat tentang jilbab itu turun. Allah alam bisawab. Tapi yang saya tahu gitu, kalau sunnah ketika tidur itu memang menutup aurat. Ya, Menutup aurat yang menutup aurat yang bagian yang intim sebetulnya ya. Bukan keseluruhan, misalkan ibu-ibu mentang-mentang auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidur teh pakai cadar misalkan, pakai kaos kaki. Dan sebenarnya sih sebenarnya, tapi kan bisa protes itu, suaminya bisa protes. Bukan karena kalau kita dalam keadaan tidur bila kita memakai pakaian yang misalnya tidak menutup aurat, pas tiba-tiba meninggal natat, itu kan yang jadi yang dikhawatirkan. Betul, itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, kalaupun kita masih hidup, dikhawatirkan ada jin yang menyukai tubuh kita gitu kan, yang ikut tidur bersama kita. Kan banyak sebetulnya. Cuman kitanya yang nggak pernah Kita mungkin yang nggak sadar gitu kan. Makanya perlu berdoa ya itu teh. Nah, pentingnya ngadoa teh bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut, membentengi diri kita dari gangguan jin. Ya. Kecuali jinnya suami. Yang terakhir, Jin, Mang. yang terakhir adalah ya bangun tidur berdoa. Oke, ada pada tidur lah. Yang terakhir, ketika kita tidur, selesai bangun tidur, kita membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Apanya? Doa bangun apa? Dasok dibaca ku di masjid-masjid kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Subuh. Jam 3 itu teh. Jam 3 Iya. Ada Ada awal. Suka kedengeran. Ya. Kan udah selesai. Ya. Tak ayeuna mah urang mencoba untuk menyelami dan memahami mentafakuri hartosna naon doa-doa nu dibaca tadi pas masuk kamar mandi jeung kalau mau tidur teh. Siap. Supaya anu sering ku urang dibaca tiap hari teh kaharti gitu. Karena belum tentu orang teh nu sok dibaca tiap hari kaharti. Tidur we namanya dulu. Bismika Allahumma ahya. Bismika amut. Bismika dengan menyebut ismi atau namamu ya Allah. Aku hidup dan Ahya wa bismika amut atau ahya amut. aku mati. Aku hidup dan aku Mati. Jadi naon sebabna orang teh nyebat Gusti Allah atau menyebut nama Allah, karena kita totalitas menyerahkan, ya Allah, saya mah ini tidur, mau nanti dibangunkan lagi berarti saya hidup. Kalaupun saya tidak dibangunkan lagi berarti saya wafat. Iya. Makanya orang teh rek sarete nyebut nama Allah karena semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Allah ya tuh nek dihidupkeun deui dibangunkeun. Kumaha Allah akhirnya urang wafat nyata kumaha Allah ada Allah mah kuasa, Allah mah hak. Tingkas izin ya. Iya. Kemudian bangunnya alhamdulillahilladzi
ahyana badama badana ya badama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, ahyana yang telah menghidupkan kami kembali, ba'da ma'amatana setelah mematikan kami, atau maksudnya mematikan ke tidurnya, Iya. wa ilaihin nusyur, dan Kepadanya kepadanya lah kami kami kembali atau kami dikembalikan. Nah, coba ulangi deh. So, aino apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah. Ahyana Yang yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana setelah Selepas mematikan mematikan kami, wa ilaihi nusyur, Dan kepadanya kami kepadanya lah kembali. kami dikembalikan atau kembali. Sok lah pokoknya mah eta heula we lah, bisa hafal. Doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa mau tidur atau bangun tidur jeung hartina. Cukup eta ge ilmu sebenarnya namanya. Nanti minggu depan pas gilirannya abdi di insyaallah orang lajengkeun berarti kamari teh materi dugi ka bab adab terhadap Muslim terhadap muslim terhadap muslim. Cik orang taros deui aya keneh nu masih emu teu naon Ada. wae. Nah, lihat catatan. Lamun ditutup catatan emang masih emu teu? Masih Cobi tutup. satu, apabila bertemu mengucapkan salam. Terus 2, tapi nggak teratur nggak apa-apa ya. jam 10-nya. Kalau nggak teratur nggak apa-apa. Sok. Apabila ada yang sakit, menjenguk. Hmm. Apabila diundang harus datang. Apabila ada yang meninggal, Mengantarkan jenazahnya. mengantarkan jenazahnya. Berempat ya. Juga lebih soal. Lupa lagi 2 lagi. Bersin. Ada 6. Oh, bersin. Ya, wa idza atosha Kalau bersin Fastamid. mengucapkan alhamdulillah dan dan yang lainnya menjawab jazakallah. yarhamkumullah. Yarhamukallah. Ya, membalas dengan doa. Ya, satu lagi apa? Meninggal. Barangkali ada yang minta Sakit. nasihat. Jadi Oh, yang minta nasihat. Kan lumayan ya, bener kan? Yang Cobi Kang Dika. Masih emu teu materi nu dipayun. mengucapkan salam kepada semua muslim, terus menyebut Wa idza marid fa'at wa idza marid bersin. ya apabila sakit salam yang bersin, mengantarkan jenazahnya yang terkubur, kalimat Nasihat. memberi nasihat, apabila diminta nasihat. apabila dia minta nasihat, Jadi berarti yang menerima undangan bila hakul muslim ala muslim Situn. situn. Sit. Hak muslim terhadap muslim yang muslim. lainnya ada 6. Orang reviewnya karena Kang Farhan namanya ngiringan di payun teh ngebahas ada muslim terhadap muslim. Aya sabaraha urang teh ada kurang ka sesama muslim teh. Nu pertama nyata apabila bertemu maka hendaklah mengucapkan salam sebagai bentuk penghormatan, mengucapkan assalamualaikum. Wajib tuh? Wajib. Sunnah mengucapkan. Mengucapkannya Oh, iya, sunnah. sunnah, kalau menjawabnya Wajib. wajib. Lamun wajib ketika bertemu langsung mengucapkan salam juga berat. Bisa orang teh pernah di jalan jauh, "Halo Dika, assalamualaikum." Kudu. Ya. Jadi tidak wajib mengucapkannya, tapi yang wajib adalah menjawab salam. Tapi mengucapkannya memang sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan ketika bertemu dengan muslim yang lainnya. Apabila diundang maka penuhilah undangannya. Apabila sakit maka jenguklah ketika ia sakit. Yang keempat, apabila bersin, mun aya balat, mun aya misalkan Mang Farhan nuju ngopi sareng Mang Dude. Mang Dude teh bersin. Mang Dude teh ngucapkeun alhamdulillah. Berarti Kang Farhan memenuhi haknya mengucapkan yarhamkumullah. Yang bersin mengucapkan yahdikumullah. Eta teh hak muslim sesama muslim.
Jadi kalau misalkan ada teman, saudara atau keluarga kita yang bersin, mun teu ngucapkeun alhamdulillah orang kudu ngomong atau baca yarhamukumullah teu? Tidak perlu, karena yang menjadikan tertuntutnya hak kita untuk mengucapkan yarhamukumullah itu ketika kita mendengar dia membaca alhamdulillah. Sabar tak kaopatnya. Yang kelima, apabila diminta nasihat maka berilah nasihat. Saling emutan, saling emutan. Mang Dude misalkan WA kana Kang Farhan, ayolah orang kajian, yeuh salasa. Nah, berarti itu sebenarnya mah ngajak kana nasihat, ngajak kepada kebaikan. Atau yang itu yang Kang Isan, Mang Dude juara bikin status mah. Statusnya banyak ayat hadis, video atau poster gitu kan. Itu sebetulnya nasihat. Buat diri sendiri. Iya. Tidak diminta oleh orang lain kan teu aya meureun nu Japriyaco atuh bikin status eta Tapi bagikan baca hadis kayak gitu. Tapi ketika orang membacanya Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah, hadal fadlillah, kita mendapatkan pahala dari apa yang kita klik update-nya. Itu kan saling menasihati sebetulnya bersama muslim. Jadi aya pintu surga medsos eta. Yang terakhir, apabila seorang muslim itu wafat, meninggal, maka hendaklah kita itu mengiringi jenazahnya sampai kepada kubur. Itu kali yang kubur, Ya, maksudnya kuburan. Ay kali yang kubur orang teh dia lo mari dikuburkeun. Ya, Apa? kali yang kuburan. Ya, itulah. Nah, alhamdulillah berarti masih emut, berarti masih manfaat ilmu itu teh. Ya, mudah-mudahan kita bukan sekedar hafal, kita juga nanti dengan proses kita hijrah semua kita bisa mengamalkan eta nu ieu mah. Ya. Jadi mau praktek sekarang ya eta mah palingnya praktek tidurnya posisi mah da tos arapal da meureun sering gitu. Posisi tidurna kumaha? Ini mah nyemutan, tapi kalau sanes ngajaran Kang da yakin lah di bumi masing-masing prakteknya mah gitulah. Jadi gambarannya mah masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Gening tadi aya mutacaan lancar baca doa masuk kamar mandi oge atau doa keluar kamar mandi oge. Urang teh materi tos jauh-jauhnya anu ringan, nu kecil sok terlewat atau kahilat teh. Aku lihat dari astagfirullah walakum sakitu anu biasa ka dugikeun mudah-mudahan manfaat. Gimana ya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemudahan untuk mengamalkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.